kebiasaan-kebiasaan seperti itu ternyata bisa dijelaskan lewat teori belajar behavioristik loh, yaitu teori yang fokus banget sama perilaku yang bisa diamati dan diukur. Betul banget, karena buat para behavioris yang penting itu apa yang tampak, bukan apa yang dipikirkan. Ada beberapa tokoh besar sih, tapi yang paling terkenal itu Ivan Pavlov, John Bradus Watson, dan Bruce Frederick Skinner. Yup, Pavlov menemukan bahwa anjing bisa mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi lonceng, karena si anjing mengasosiasikan bunyi lonceng dengan makanan. Itulah yang disebut dengan classical conditioning, yaitu pembelajaran lewat asosiasi antara stimulus dan respons. Watson percaya kalau perilaku manusia bisa dibentuk lewat stimulus dan respons juga. Sementara Skinner menambahkan konsep penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment yang kita kenal sebagai operant conditioning. Betul banget. Secara sederhana, teori behavioristik ini memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu stimulus dan respons. Setiap perilaku muncul karena ada rangsangan tertentu. Yang kedua yaitu reinforcement atau penguatan. Kalau suatu tindakan diikuti oleh hasil positif, orang cenderung akan mengulanginya. Dan yang ketiga yaitu conditioning atau pembiasaan. Semakin sering perilaku dilakukan, semakin kuat pula kebiasaannya. Nah, itu contoh yang pas banget. Itu namanya positive reinforcement, yaitu memperkuat perilaku baik dengan hadiah. Itu juga penguatan, tapi lewat penghilangan hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, guru menghapus hukuman kalau siswa akhirnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Banyak banget contohnya, seperti guru memberikan pujian atau poin tambahan kepada siswa yang disiplin. Ada juga sistem reward, kayak bintang emas atau sertifikat. Sebaliknya, siswa yang melanggar aturan bisa dapat teguran atau hukuman ringan. Tepat sekali, dengan pembiasaan yang konsisten, perilaku positif bisa menjadi habit, bukan cuma tindakan sesaat. Betul, mungkin kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama yaitu sangat terukur dan objektif, karena fokus pada perilaku nyata. Yang kedua, efektif untuk membangun disiplin dan kebiasaan belajar. Ketiga, mudah diterapkan dalam situasi pembelajaran formal. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu teori ini sering dianggap terlalu mekanis karena mengabaikan faktor pikiran, emosi, dan motivasi internal. Belajar bukan cuma soal kalau A maka B, tapi juga melibatkan proses kognitif dan sosial.
Kalau behavioristik fokus pada hasil yang tampak, kognitivisme melihat proses mental di balik belajar, dan konstruktivisme sendiri menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa behavioristik itu menjadi pondasi awal yang nanti berkembang ke teori-teori belajar modern. Iya, apalagi untuk pembentukan perilaku dasar seperti disiplin, tanggung jawab, dan keteraturan dalam belajar. Betul banget. Belajar bukan cuma tentang tahu, tapi tentang melatih diri untuk berperilaku positif setiap hari. Karena pada akhirnya, kebiasaan baik adalah hasil dari belajar yang konsisten. Terus biasakan hal baik mulai dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.